Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-39. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf,
dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ketika saya membaca Kejadian 39 ini berulang-ulang, di sini dapat kita lihat ada 3 kali pengulangan kalimat, walaupun berbeda tapi mempunyai arti yang sama, yaitu pada ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lalu pada ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lalu pada ayat yang ke-23, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kita pernah belajar, ketika ada penulisan kata yang diulang-ulang, itu memiliki arti yang penting. Saya singkat, intinya menjadi, jika Tuhan menyertai hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Kita semuanya pasti ingin berhasil di dalam hidup ini. Berhasil dalam segala hal. Contohnya, berhasil di sekolah, berhasil pada pekerjaan, atau hidupnya berhasil. Saya rasa tidak ada orang yang ingin hidupnya gagal. Nah, beberapa hari ini saya sedang membaca Alkitab mengenai tabut Allah yang ada di rumah Obed-Edom. Maka, Tuhan seisi rumah Obed-Edom ini ada di kitab 2 Samuel 6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lalu pada 1 Tawarik 13 ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Tabut Tuhan itu adalah simbol penyertaan Tuhan. Dan ketika Daud mendengar Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom karena tabut Allah ada di dalamnya, maka Daud setelah menyiapkan kemah Tuhan di Yerusalem, menjemput tabut Allah dari rumah Obed-Edom. Daud tahu banget pentingnya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Daud juga tahu bagaimana cara agar apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dibutuh penyertaan Tuhan dan ditulis pada kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1-3 berbahasa ILT. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Tuhan, dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran sungai, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Dan semua yang ia kerjakan akan berhasil.
Artinya, yang pertama, jangan kumpul atau bergaul dengan orang yang tidak bertuhan, atau dapat disebut orang fasik. Orang yang suka merusak, atau dapat disebut orang berdosa. Orang yang meremehkan Tuhan, atau dapat disebut pencemooh. Lalu yang kedua, menjadikan Taurat Tuhan, atau Alkitab, itu suatu kesenangan bagi kita untuk membacanya. Karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa menjadi semakin mengenali Tuhan kita. Karena hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menolong kita, yang dapat membuat segala yang kita kerjakan berhasil, yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah modal awal kita agar hidup bisa berhasil. Jangan kumpul sama orang yang tidak bertuhan. Renungkan Taurat Tuhan. Setelah itu, lakukan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan menyertai kita. Kadang berat dan terasa sulit untuk merenungkan firman Tuhan, apalagi menjalankan perintah Tuhan. Jika mengandalkan diri sendiri, pasti kita tidak akan mampu. Maka dari itu, berdoalah, minta sama Tuhan, karena Tuhan yang berjanji di Lukas 11 ayat 9-13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberimu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, ketika kita melakukan perintah Tuhan dan kita berdoa minta diberikan Roh Kudus pada Tuhan, akan memberikan sesuai dengan janjinya ini. Karena kita sudah menuruti perintah Tuhan, maka kita juga akan menerima penyertaan Tuhan. Pada Yohanes 14 ayat 15-17 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Apakah ketika kita sudah mendapat penyertaan Tuhan, semuanya sudah selesai dan semuanya akan aman-aman saja? Ternyata tidak, karena itu baru awal dari perjalanan iman kita. Di ayat 2, 3, dan 23 yang tadi baru saya bahas mengenai Tuhan menyertai hidup Yusuf sehingga apa saja yang dia kerjakan berhasil. Di tengah-tengahnya, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20, ujian datang. Istri Potifar merayu Yusuf untuk berbuat hal yang tidak pantas, tetapi Yusuf menolaknya. Dan resiko dari penolakan Yusuf itu, dia harus masuk penjara. Awalnya, saya berpikir ketika kita sudah disertai Tuhan, kita akan jauh dari masalah, akan aman-aman saja. Ternyata pikiran itu keliru. Tentu, kita ingat cerita setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini ada di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Setelah itu, ceritanya berlanjut pada Matius 4 ayat 1.
Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita tentu tahu cerita ini. Bagi kita anak-anak Tuhan yang bergaul dengan teman-teman seiman, godaan atau sering kita alami itu timbul perasaan malas untuk baca Alkitab, malas merenungkan firman Tuhan, ajakan untuk mabar, dan tidak ingat waktu, nonton Netflix, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Atau mungkin jatuh dalam pornografi yang jadi bahan perenungan kita. Kita masih suka jatuh dalam hal yang mana? Doa mohon ampun atas dosa tersebut dan minta agar Roh Kudus selalu mengingatkan dan memampukan kita agar kita tidak malas lagi untuk membaca Alkitab, tidak malas untuk merenungkan firman Tuhan, dan tetap setia melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai hidup kita. Rintangan boleh datang dan terasa berat, bahkan mustahil, tetapi karena Tuhan menyertai kita, segalanya akan Tuhan buat menjadi mudah. Sebagai penutup, saya dapat ayat ini dari Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati imanmu di bumi? Dengan kemampuan kita sendiri memang mustahil. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa. Pasti mampu untuk melewatkan segala rintangan dan cobaan. Dan tetap setia pada Tuhan. Dan melakukan segala perintah Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus bisa melihat kita. Tetap melakukan perintah-perintahnya. Amin, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.